Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru, terutama jurusan Teknik Pertambangan ITAT yang kami cintai. Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, jurusan Teknik Pertambangan mendapatkan giliran untuk menyampaikan apa-apa yang ada di jurusan Teknik Pertambangan. Kami akan menyampaikan secara keseluruhan, diantaranya masalah visi misi, kemudian staf dosen pengajar, kemudian juga ke masalah struktur organisasi, kemudian juga ke masalah pembelajaran, artinya pembelajaran secara keseluruhan, masalah kurikulum, masalah peminatan pembelajaran dan sebagainya, dan nantinya juga ke skripsi dengan segala persyaratan untuk bisa mengambil skripsi, termasuk penjurusan di jurusan Teknik Pertambangan. Kami awali dengan kita jurusan Teknik Pertambangan mempunyai visi dan misi. Di antaranya kami sampaikan dulu bahwa jurusan Teknik Pertambangan ini berdiri pada tahun 2002, sehingga cukup lama dan cukup tua. Kalau saya nanti boleh menyampaikan bahwa jurusan Teknik Pertambangan ini merupakan jurusan Teknik Pertambangan yang tertua untuk di Jawa Timur. Karena menyusul yang baru adalah di Gresik, kemudian di Jember, dan di Malang. Itu baru menyusul pada setahun belakangan ini. Jadi Teknik Pertambangan dari tahun 2002 itu, sehingga dari 2002 cukup lama berdirinya, sehingga cukup pengalaman, cukup dewasa dalam membimbing adik-adik mahasiswa baru. Kemudian berikutnya ke masalah ini ada gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan lapangan dari mahasiswa tambang. Jadi kegiatan lapangan itu, kalau kami boleh menyampaikan, dibedakan menjadi 3 kategori. Ada kampus lapangan 1, ada kampus lapangan 2, dan kampus lapangan 3. Nah, nanti dari situ terutama adik-adik mahasiswa baru akan mengenal bahwa kampus lapangan 1. Kampus lapangan 1 itu apa isinya? Di sana akan berisi bahwa ke arah pengenalan geologi. Jadi memang tambang itu ada overlapnya dengan geologi, karena geologi untuk jurusan Teknik Pertambangan sendiri dibagi atau dibedakan menjadi 3 kategori: jurusan Teknik Eksplorasi, jurusan Tambang Umum, dan jurusan Pengolahan. Untuk jurusan Teknik Eksplorasi itu hampir mirip dan bahkan bisa dikatakan mirip sekali dengan jurusan Teknik Geologi, karena tambang eksplorasi itu tugasnya untuk mencari endapan bahan galian. Kalau yang sekarang disebut dengan minerba, itu sampai berapa besar cadangan itu, ya berhenti di situ, di suatu daerah sampai seberapa besarnya cadangan yang ada. Tambang umum itu akan
mengambil, jadi mengambil dengan cara bagaimana agar bahan galian atau mineral dan batu bara itu bisa dibawa ke permukaan tanah, baik itu dari tambang terbuka. Tambang terbuka itu diistilahkan bahwa tambang yang berhubungan dengan udara luar kegiatan penambangannya. Yang kedua adalah tambang bawah tanah, dia juga digali, dibongkar agar endapan bahan galian atau minerba itu dibawa ke permukaan tanah. Nah, tambang umum batasannya sampai di situ, sampai mengambil bahan galian itu, minerba itu sampai ke permukaan. Yang ketiga adalah tambang metalurgi atau pengolahan. Nah, itu mengolah suatu bahan galian yang sudah diambil tadi, minerba yang sudah diambil tadi, diolah sehingga dia minerba itu bisa dipasarkan. Jadi dengan pengolahan biasa ataupun dengan metalurgi tadi, alat-alat metalurgi, sehingga menjadi suatu bahan galian minerba, mineral dan batu bara yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Bahwa kita juga tahu sebagian besar masyarakat itu membutuhkan bahan tambang. Nah, bahan tambang ini hampir setiap kebutuhan kita itu memerlukan bahan tambang, seperti halnya di ruangan ini dari dari UB-nya sampai ke atapnya, lampu dan sebagainya, ini semua dari bahan tambang. Jadi kami memperkenalkan dosen-dosen yang ada di jurusan Teknik Pertambangan. Di antaranya satu adalah saya sendiri, Insinyur Budiarto MT, yang S1 saya dari UPN Veteran Yogyakarta, kemudian S2 saya adalah dari Institut Teknologi Bandung, ITB Bandung. Kalian saya di bidang perencanaan tambang, rekayasa pertambangan, perundang-undangan, dan ke masalah hidrologi. Memang kami mengambil spesifikasi atau bidang khusus hidrogeologi. Yang kedua berikutnya adalah Bapak Lakon Utamakno STMT. Beliau S1 dari ITAT, jurusan Teknik Pertambangan, kemudian S2 dari UPN Veteran Yogyakarta. Beliau mempunyai keahlian di bidang lingkungan, di bidang pertambangan umum, ekonomi mineral, dan reklamasi pasca tambang. Berikutnya, dosen yang ketiga di kami di jurusan Teknik Pertambangan adalah Ibu Dr. Esti Kusdarini STMT. Beliau S1 dari Teknik Kimia ITS Surabaya, kemudian S2 dari Teknik Lingkungan ITAT Surabaya, dan S3 dari Universitas Brawijaya Malang. Beliau mempunyai keahlian di bidang kimia analisa, kimia fisika, dan metalurgi tambang. Tadi saya sampaikan bahwa tambang ada 3.
kelompok tadi, tiga pilihan tadi, diantaranya metalurgi itu yang bagian pengolahan tadi. Berikutnya dosen kami yang keempat itu adalah Bapak Yazid Panani STMT. S1 beliau dari Unsri, Universitas Sriwijaya, dan S2 beliau dari UPN Veteran Yogyakarta. Beliau mempunyai keahlian di bidang pertambangan umum, kemudian di lingkungan tambang, perencanaan tambang, dan zonasi kawasan pertambangan. Berikutnya yang kelima adalah Ibu Evelyn Cynthia Sari STMT. Beliau S1 dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, kemudian S2 beliau dari UPN Veteran Yogyakarta, dan S3 sekarang sedang menempuh S3 di UPN Veteran Yogyakarta, tetapi di jurusan Teknik Geologi. Beliau mempunyai keahlian di bidang vulkanologi, kemudian ekonomi dan pencadangan, bidang hidrogeologi, mineralogi dan kristalografi, dan juga bidang petrologi. Dosen berikutnya yaitu Bapak Fajar Rizky Wijiatmoko STMT. Beliau S1-nya adalah dari jurusan Teknik Geologi UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. S3, S2 beliau dari Natural Resource and Environmental Studies SADI, jadi di NDHU Taiwan. Beliau mempunyai keahlian di bidang geokimia, vulkanologi, pemetaan, eksplorasi, dan sistem informasi jarak jauh. Berikutnya, yang dosen berikutnya adalah Ibu Fairuz Atika Redanto Putri STMT. Beliaunya S1 dari Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta, S2-nya juga dari Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Beliaunya dari pertambangan umum, keahlian pertambangan umum, lingkungan pertambangan, andal, studi kelayaan, dan studi mekanisasi pertambangan. Berikutnya adalah Bapak Yudo Dwi Galih Cahyono STMT. Beliau S1 dari Teknik Pertambangan ITAT di sini, kemudian S2 di Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta, mengambil jurusan geomekanika. Bidang keahlian beliau adalah di bidang geomekanika, peledakan, ventilasi, dan pertambangan bawah tanah. Berikutnya, Ibu Ratih Hardini Kusuma Putri STMT, S1 dari Teknik Pertambangan ITAT, dan S2 dari Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta dengan jurusan geomekanika. Jadi sama jurusan dengan Pak Galih, Pak Yudo. Sehingga beliau mempunyai keahlian yang sama, yaitu di bidang geomekanika, di bidang peledakan, bidang ventilasi, dan
pertambangan bawah tanah. Kemudian struktur organisasi ini ada ketua jurusan yang kebetulan di situ adalah saya sendiri. Kemudian ada sekretaris jurusan yang itu dijabat oleh Bapak Lakon Utamano STMT. Staf administrasi ini dipegang oleh CSR yang bernama Serin. Kemudian ada koordinator tugas akhir, kebetulan itu diberikan tugas kepada saya juga. Kemudian ada beberapa laboratorium yang ada di jurusan tambang, yaitu ada laboratorium pengolahan bahan galian, ada laboratorium peledakan, laboratorium batu bara, dan laboratorium perpetaan dan ukur tambang, dan laboratorium eksplorasi. Ya, itu. Terus kemudian berikutnya dalam yang bagian kedua itu kami munculkan dalam suatu siklus begitu, bahwa mahasiswa masuk nanti akan pada semester 1 dan semester 2 adik-adik akan mendapatkan suatu kartu rencana studi. Jadi di situ semester 1 dan semester 2 itu adalah sistem paket, sehingga dari sistem paket itu saudara tidak bisa memilih atau menentukan berapa SKS yang ada yang akan saudara ambil. Baru nanti kalau sudah semester 3, adik-adik baru bisa mengambil mata kuliah sesuai aturan yang ada di ITAT, bahwa kalau IPK tertentu bisa mengambil mata kuliah berapa SKS. Nah, di situ kecerdikan dari adik-adik sekalian itu sangat diperlukan. Justru kalau dari awal adik-adik bisa mendapatkan suatu IPK yang tinggi, artinya dari semester 1 dan 2 itu mempunyai IPK yang tinggi, maka adik-adik bisa mengambil mata kuliah yang lebih banyak, mungkin bisa 24 SKS. Yang IPK lebih kecil tentunya akan lebih kecil juga mendapatkannya, mungkin hanya 18 dan sebagainya, tergantung IPK yang adik-adik dapatkan tiap semester itu. Tetapi adik-adik mahasiswa baru nantinya bisa menentukan itu setelah semester 3. Dari pembelajaran saudara setelah satu semester, setiap setengah tahun akan mendapatkan suatu kartu hasil studi. Kartu hasil studi dari semester 1 dan 2 tadi sebagai penentuan IPK semester 1 dan 2 yang tentunya bisa untuk tadi perhitungan mengambil berapa SKS di semester 3, 4 dan seterusnya. Bahkan saya melihat di jurusan kami teknik pertambangan kemarin dari 1, 2, 3 bahkan ke-4 itu
ada yang bisa mencapai 3,92, artinya bisa dengan IPK 3,9. Nah, saya menyampaikan ke mereka bahwa kalau yang demikian itu bisa dipupuk, diarahkan, tentunya dosen wali harus berperan di situ untuk agar mahasiswa ini diarahkan bisa dalam 4 tahun bisa selesai. Karena kalau kuliah itu menurut pandangan saya tinggal dari niat adik-adik semua dalam akan menjalani kuliah itu akan memilih cepat, artinya katakan 4 tahun selesai atau mungkin akan berlama-lama, misalnya dengan 7 tahun baru selesai, itu pun nunggu sampai batas waktu yang sampai 7 tahun. Karena sampai saat ini di jurusan kami dari insya Allah nanti bisa wisuda itu 33 mahasiswa, itu pun dari 13 mahasiswa angkatan 2013, jadi sudah mendekati DO. Nah, saya berharap untuk lebih maju ke tahun berikutnya itu sudah dengan masa pendidikan yang lebih cepat. Kalau bisa dengan 4 tahun bisa selesai. Jadi saya kembali ke siklus tadi, dari mahasiswa sudah mulai masuk, kemudian mendapatkan kartu rencana studi, bahkan setelah menempuh pendidikan semester 1, semester 2, adik-adik sudah mendapatkan kartu hasil studi yang digunakan untuk menentukan berapa banyak mata kuliah di semester berikutnya yang saudara ambil. Untuk menuju ke sana, selain pembelajaran kuliah di kelas, saudara ada praktikum. Praktikum itu dilakukan di laboratorium, digunakan sebagai mendukung mata kuliah yang ada di kelas. Jadi maksudnya misalnya ada mata kuliah perpetaan didukung dengan praktikum perpetaan, yang mana agar pada praktikum itu bisa menjabarkan, di samping itu bisa mengetahui katakan bagian-bagian alat ukur itu, kemudian bagaimana untuk mengambil jarak datar, jarak miring, kemudian ketinggian dan sebagainya, sehingga dengan adanya itu kuliahnya bisa semakin dijelaskan di situ. Kemudian praktek tambang bawah tanah misalnya itu juga mendukung karena di tambang bawah tanah itu sangat berbeda dengan di tambang terbuka. Tambang terbuka itu di sana pengambilan bahan galian atau minerba itu berhubungan dengan udara luar, jadi sangat terpengaruh oleh udara luar, sehingga oleh adanya curah hujan pun sangat mengganggu pada operasi penambangan di tambang terbuka. Kemudian di tambang bawah tanah itu akan sangat berbeda. Kalau para pekerja termasuk mahasiswa melakukan praktek di tambang bawah tanah, kita tahunya hanya kondisinya kok tetap demikian adanya, sehingga kita nggak tahu waktu apakah itu siang atau malam, kondisinya tahunya hanya lapar, nggak tahu kalau di luar hujan dan sebagainya. Namun demikian kita
katakan di luar tadi ada pengaruh hujan yang tambang terbuka, tambang di bawah tanah ini pun juga bisa terpengaruh oleh adanya hujan. Nah, intinya bahwa curah hujan itu harus dikendalikan agar tidak mengganggu pada kegiatan tambang terbuka maupun pada kegiatan tambang bawah tanah. Justru pada tambang bawah tanah harus ada bagaimana ventilasinya, bagaimana kuat penyanggaannya, bagaimana pengukuran di tambang bawah tanah, karena alat dan caranya pun sangat berbeda jauh dengan kegiatan di tambang terbuka. Kalau katakan di tambang terbuka itu menggunakan instrumen dengan statif diukur ke bawah, sedangkan kalau di tambang bawah tanah yang diukur unting adalah dari atap digantung unting, itu yang kita ukur. Jadi prinsip caranya pun berbeda. Memang sangat mengasihkan berada di dalam tambang bawah tanah. Selain kegiatan itu tadi di praktikum, kemudian ada evaluasi tadi. Evaluasi itu ya saya katakan bahwa tiap semester itu ada evaluasinya, sehingga saudara mendapatkan berapa IPK untuk mengambil kartu rencana studi pada semester berikutnya. Nah, setelah itu sesuai dengan mata kuliah yang ada sebagai persyaratan di sana agar saudara nantinya mencapai ke proposal dari skripsi dan terakhir dengan tugas akhir. Tadi saya menyampaikan sebetulnya tumpuan tugas itu ada di perencanaan tambang atau main plan design itu, yang itu sebetulnya merupakan tugas terberat dari mahasiswa tambang. Dari itu maka sebetulnya skripsi itu hanya sebagian kecil atau sebagian dari perencanaan tambang itu. Misalnya tentang evaluasi ekonominya, tentang ventilasinya, tentang alat angkutnya, tentang penentuan jadwal produksi. Jadi sebagian dari perencanaan yang tugas keseluruhan itu ada di perencanaan tambang. Maka di jurusan teknik pertambangan sebelum lulus perencanaan tambang, mahasiswa tidak boleh ke lapangan untuk proposal skripsi maksud kami, dan juga ke lapangan penyusunan skripsinya. Nah, kalau sudah sampai di situ, dan kami dari jurusan harus bisa menyesuaikan antara ya paling tidak itu mendapatkan suatu balance antara mahasiswa yang keluar dengan mahasiswa yang masuk. Kalau ya alhamdulillah sampai sekarang meskipun selisih sedikit, tapi bisa dikatakan seimbang antara yang keluar dengan yang masuk, antara mahasiswa yang lulus ujian skripsi dan wisuda dengan mahasiswa baru yang masuk. Dan insya Allah untuk tahun ini kita bisa lebih banyak lagi. Berikutnya ke mungkin motivasi. Iya, pada motivasi ini kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa sekali lagi
jurusan teknik pertambangan di ITAT merupakan jurusan teknik pertambangan yang tertua untuk daerah Jawa Timur. Jadi ada jurusan tambang yang baru setahun yang lalu, seperti di Polenema Malang, kemudian ada di Gresik, dan ada di Jember. Kemudian jurusan teknik pertambangan ITAT juga memelopori untuk berdirinya PERHAPI, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Terbentuk PERHAPI Jawa Timur. Mereka yang dari ESDM, dari seluruh pegawai. Kalau di geologi ada IAGI, tapi untuk di pertambangan ada PERHAPI, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Yang ketiga, motivasi yang ketiga, bahwa jurusan teknik pertambangan telah menjalin hubungan ke beberapa instansi, baik perusahaan-perusahaan pertambangan. Hal itu yang sangat mendorong untuk menempatkan mahasiswa bisa mendapatkan tempat untuk kerja praktek skripsi, sehingga memperlancar dalam penulisan tugas akhir atau skripsinya. Berikutnya ke kurikulum. Ini ada kurikulum di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu masing-masing semester ada mata kuliah yang dicantumkan di situ. Semester 1 dan 2 kita masih paket. Jadi saudara mengambil ya sebatas pada paket itu. Nah, kami sampaikan bahwa setelah semester 3 dan 4 adik-adik nantinya bisa mengambil sesuai dengan IPK yang adik-adik dapatkan. Saya tadi mengharapkan kalau IP-nya itu 3,9, 3,8, tentunya bisa mengambil di atas ya 24 lah. Paling tidak akan mempercepat waktu studi saudara bisa 4 tahun. Kemudian semester 5, 6 itu di kami sudah mulai pemilihan peminatan. Jadi ada mata kuliah pilihan, sehingga dari situ saya nanti besoknya itu akan skripsi di bidang mana, apakah ke eksplorasi atau ke bidang tambang umum atau ke tambang metalurgi, sehingga adik-adik mahasiswa baru bisa memilih bahwa akan ke jurusan ke topik apa yang dipilih, sehingga dari situ mata kuliah pilihan, mata kuliah pendukung atau mata kuliah penunjangnya itu apa untuk bisa ke itu skripsinya nanti akan mengambil apa, topik apa itu di situ. Kemudian semester 7 dan 8 ini semester 7 di jurusan teknik pertambangan masih banyak, masih beberapa SKS. Kemudian semester 8 ini tinggal satu mata kuliah, dan yang kedua itu adalah wajib, yaitu seminar proposal dan skripsi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa
sebelum saudara sampai di skripsi, nantinya ada satu tugas yang merupakan puncak dari jurusan teknik pertambangan, yaitu main plan design atau perencanaan tambang. Nah, perencanaan tambang itu memang dari materinya dari awal, dari semester 1 bahkan sampai ke semester yang terakhir, karena di sana jadi ke masalah katakan itu suatu cadangan, berapa cadangannya, bahkan kalau sudah maju itu saudara diberikan alat, suruh ngukur sendiri di lapangan berapa cadangannya, kemudian saudara rencanakan bagaimana untuk nambangnya, alatnya apa, kemudian modalnya berapa, evaluasi ekonominya bagaimana, kemudian sampai modalnya berapa, keuntungannya berapa, dan sebagainya diserahkan pada saudara semua. Yang penting bahwa hasil perusahaan yang di perencanaan itu saudara bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Di samping itu juga masih menguntungkan. Jadi apa gunanya saudara merencanakan suatu perencanaan tambang kalau ternyata hasilnya rugi. Baik, kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada fokus untuk mata kuliah tertentu agar saudara bisa menjurus skripsinya itu ke arah mana. Skripsi ada tiga hal tadi, ke jurusan eksplorasi, ke jurusan tambang umum, atau ke jurusan metalurgi. Ada mata kuliah yang sebagai peminatan itu yaitu geoteknik, geomekanik, blasting, metalurgi, reklamasi AMDAL, K3, SIG, sistem informasi geografis, ada surveyor di permukaan ataupun di tambang bawah tanah, ventilasi, geomekanika, dan sebagainya. Lanjut. Ya, mineral fokus. Kemudian ITAT, jurusan teknik pertambangan. ITAT ini adalah satu-satunya jurusan teknik pertambangan di Indonesia yang pernah menyelenggarakan POP, pengawas operasional pertama di seluruh Indonesia, baru di ITAT. Yang kelima, unggulan yang kelima adalah kebetulan ada tenaga pengajar kita yang di ITAT, jurusan teknik pertambangan ITAT, dipercaya memberikan pelatihan, jadi mengajar dan menguji baik itu POP, POM ataupun POU, pengawas operasional pertama, pengawas operasional madya, pengawas operasional utama, yang itu sebagai syarat sebagai KTT, Kepala Teknik Tambang. Karena sesuai dengan aturan yang ada, setiap perusahaan tambang di Indonesia itu harus mempunyai KTT, Kepala Teknik Tambang, sehingga membutuhkan peluang bahwa mereka yang belajar di jurusan teknik pertambangan dimohonkan nantinya bisa segera untuk mencari POP, sehingga kesempatan itu masih banyak, karena sesuai aturan tadi setiap perusahaan harus mempunyai KTT, padahal KTT itu harus mempunyai POP
POM atau POU. Kalau POU belum punya, ya paling POM atau POP makin diturunkan. Karena banyak sekali perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Nah, kebetulan di ITAT sudah ada yang ditunjuk untuk bisa memberikan pembelajaran atau mengajar dan juga menguji baik POP, POM ataupun POU. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa baru, dan harapan kami dengan motivasi itu adik-adik bisa menyebarluaskan ke teman-teman saudara agar masuk ke jurusan teknik pertambangan ITAT yang di bawah FTMK, Fakultas Teknologi Mineral dan Kelautan. Saya akan memekikkan suatu yel pada khusus di teknik pertambangan. Bravo tambang! Biasanya dijawab oleh mahasiswa, bravo, bravo, bravo. Itu adalah semangat dari mahasiswa tambang. Bravo tambang! Sekali lagi, bravo tambang! Sekian, terima kasih. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Insinyur Budiarto MT. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang profil jurusan teknik perkapalan, akan disampaikan oleh Bapak Erifaif Pranatal STMT. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan.